Bagaimana caranya menghadapi bencana? Sesuai dengan arahan Ibu tadi, ya kita di sini karena gedung kita berlantai, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi bencana gempa. Jadi kalau di sekolah yang kita lakukan, yang pertama masuk ke dalam kolong meja. Ya, kalau nggak memungkinkan kita keluar, diam di bawah meja. Yang pertama pasti kita harus keluar dulu, selamatkan diri dulu. Tapi jangan lari, karena kita punya tangga cuma satu, diserbu sama 3 kelas. Apalagi di sini kalau sana cuma 2 kelas, di sini 3 kelas nyerbu 1 tangga, bahaya. Apalagi kalau kelas namanya kerosokan, kelas 4-nya tuh saling dorong, bukannya kita selamat sampai bawah, kita sudah patah tulang lagi, habis itu ambruk, ini kan bahaya. Jadi turun santai ya, karena ingat gempa pertama itu nggak terlalu menghancurkan, kecuali gempa pertama itu langsung di atas 7 skalanya, menghancurkan ya. Kalau di Bali, di Indonesia jarang ya, rata-rata gempa yang ada di Indonesia itu terakhir paling tinggi yang ada di Aceh 7. Kalau biasanya kita di sini itu cuma 6 paling tinggi. 6 dengan kekuatan struktur gedung seperti ini itu nggak akan menghancurkan gedung, karena gedung ini sudah diukur juga kekuatan fondasinya. Ya, jadi pertama itu jalan, turun ke tangga dari atas ke tangga ya, antre jalannya. Tapi ingat yang di depan jangan santai, karena temannya di belakang itu pasti panik dia. Ya, yang di depan itu jalan tapi agak cepat. Kemudian pada saat jalan, kan kalian lagi duduk nih, duduk di meja, gujuk. Yang kalian lihat dulu samping, oh ini ada tas, ambil tasnya. Atau ada buku, ambil bukunya. Ngapain ambil buku, ambil tas? Hah? Oh pintar. Nah, ambil buku sama tas untuk melindungi Kenapa kepala dilindungi? Oke, karena di kepala kita tuh ada organ vital kita, ya, yaitu otak, ya, di kepala kita ada otak, itu yang harus kita lindungi, ya. Jadi kita kalau ada gempa langsung ambil buku atau ambil tas yang terdekat. Kalau nggak ada, pakai tangan, ya, jalan. Kalau bisa jalan cepat boleh, tapi ingat lihat kondisi di depannya, jangan dorong-dorongan. Apalagi kalau sampai temannya jatuh, keinjak-injak, bahaya juga, kasihan temannya. Ya, intinya kita tenang dulu. Yang kedua, kalau kita nggak bisa ngambil buku, nggak bisa ngambil tas untuk lari, kita masuk ke dalam kolong meja, di bawah meja ya, bukan masuk ke dalam. Sembunyi atau berlindung di bawah meja. Posisinya jangan jongkok. Kalau jongkok ini ketimpa, penyet kita. Ya, kalau bisa agak rebahan. Ya. Jadi pada saat tidur, kalaupun kita ketimpa, posisi tulang kita tuh nggak berdiri gini, keken. Ya. Kemudian, yang ketiga, cari struktur yang paling kuat yang ada di bangunan. Tahu struktur nggak? Ya. Oke, di bangunan ini itu ada beberapa struktur yang kuat. Yang pertama itu nih, tiang-tiang ini ya. Kalau di dalam kelas kalian lihat mungkin di pojok-pojok kelas, tapi nggak kelihatan tiangnya. Kalian bisa berlindung di pojok kelas, karena di pojok kelas itu ada 1 tiang besar, ada 4 tiang besar di pojok kelas ya, tapi nggak kelihatan tuh. Di sanalah kalian berlindung. Kalian bisa jongkok ataupun kalian berdiri, nggak masalah. Kalau nggak sempat keluar ya, tapi usahakan keluar, karena di pojok kelas itu adalah titik paling aman, titik paling kuat dari bangunan. Jangan berdiri di tengah kelas, cari pojoknya. Kalau di tengah kelas itu, di sini bebannya besar nih, tengah-tengah itu bebannya besar, itu bisa ambruk, bahaya. Cari pojok. Kalaupun ambruk di tengah, di ambruk di pojok itu biasanya aman. Ya. Kemudian
Kalau nggak bisa berdiri di sana lagi, apa yang kita lakukan? Kita bisa diam di bawah tangga. Ya, di bawah tangga itu juga salah satu tempat yang paling aman. Karena di struktur tangga itu ada besi-besi, dia besinya banyak di sana. Itu jarang tangga itu sampai ambruk. Kalaupun dia ambruk, cuman gitu aja. Jarang sampai ambruk, jarang. Dan ingat apa yang kita lakukan pertama kali kalau ada gempa? Satu, jangan panik. Yang kedua, jangan lari. Yang ketiga, itu yang keempat tuh. Ambil tas atau buku, jalan ke luar, jangan berdesak-desakan. Yang keempat, diam di bawah meja. Yang kelima, di ujung-ujung kelas. Ya, bisa tuh. Kalau bisa, Pak Guru akan melakukan simulasi. Simulasi ya. Nanti Pak Guru akan hidupkan bel, tanda bel ya. Kalau nanti gini, setiap ada gempa, gurunya pasti ngidupin bel nih. Belnya tuh panjang. Ya, panjang. Kalian harus keluar dari kelas, dan di sini guru-guru paling terakhir keluarnya. Guru-guru itu harus memastikan anak-anak aman. Guru paling terakhir. Ya, kalau bisa dari sekarang kita rencanakan saja, misalkan kelas yang di dekat tangga itu harus keluar duluan. Yang di paling belakang itu biar bisa keluarnya itu biar nggak tabrakan. Jadi pada saat gempa, kelas yang paling dekat harus keluar duluan lebih cepat. Ya, yang kedua yang sebelah sini lagi. Ya, Ibu Guru, tolong dilihat anak-anaknya pada saat gempa. Ibu Guru terakhir keluarnya. Pastikan anak-anak aman, tidak ada di dalam kelas, dan semua sudah keluar. Dan di sini ada yang disebut dengan titik kumpul. Di mana titik kumpul paling aman di gedung ini? Di lapangan. Tapi lapangannya, ini kan lapangan juga. Jangan di bawah patung di dekat sepeda motor. Ya, minimal kita berdirinya tuh perbandingannya satu gedung itu. Misalkan gedung ini 10 meter tingginya. Ya, kita tuh ada di 10 meternya dari gedung. Ke atas 10 meter, bisa ke sini juga ada 10 meter. Jadi kalau dengan ketinggian gedung seperti itu, titik kumpul kita yang paling aman adalah di tiang bendera. Ya, nanti setiap ada bel, ingat ya, nanti habis Pak Guru bicara, kalian masuk kelas masing-masing, didampingi oleh guru-gurunya. Nanti kalau kalian dengar bel panjang, ingat kalian harus keluar, tidak berdesak-desakan, langsung kumpul di tiang bendera. Oke, sudah ngerti semuanya? Benar? Oke, yuk silakan masuk ke kelas masing-masing.